Cerdas Kimia. Bimbingan dan konsultasi belajar. Nomor 1, tentang pembahasan soal. Jadi di antara campuran di bawah ini yang membentuk larutan penyangga dengan pH di atas 7 adalah jadi larutan penyangga dengan pH di atas 7 merupakan baper atau penyangga basa. Jadi campuran NH4OH dan NH4Cl, basa, lemah, dan garamnya ini merupakan larutan penyangga yang bersifat basa, pH-nya di atas 7. Jadi jawabannya C. Nomor 2, campuran larutan di bawah ini menghasilkan pH di bawah 7. Jadi campuran tersebut harus bersifat asam karena pH-nya di bawah 7. Kita bahas. Ya, di sini asam lemah dan garamnya ini penyangga dan bersifat asam. Jadi kalau kita hitung di sini dalam 1 liter air terdapat 0,1 mol asam asetat dan 0,1 mol dari garam asetat merupakan larutan penyangga yang bersifat asam. pH-nya di bawah 7. Jadi di sini asam lemah ya, jadi asam cuka itu, sehingga jawabannya E. Nomor 3, diketahui beberapa campuran yang dapat berfungsi sebagai larutan penyangga, itu yang mana? Kita bahas. HClNH3 dia bereaksi membentuk garam NH4Cl. Ini 10 ya, dari mana 100 kali 0,1 10, 100 kali 0,2 20. Jadi lebih banyak basa lemah dan terbentuk 10 ini yang sedikit ya. Nah, kemudian di sini tentunya ada sisa dari basa lemah. Nah, kemudian dan ada zat yang terbentuk garamnya, sehingga campuran basa lemah dan garamnya ini merupakan campuran penyangga. Dan kemudian yang kedua, natrium hidrofosfat dan natrium dihidrofosfat, ini dua campuran ini kita merupakan asam lemah ya, ini adalah garamnya, maka campuran tersebut disebut larutan penyangga. Asam lemah ditambah basa kuat terjadi garamnya dan H2O. Ini 20, ini 10, maka akan terbentuk garamnya sebanyak 10 ya, yang sedikit. Kemudian di sini punya sisanya 10 dan terbentuk garamnya juga 10. Campuran ini disebut penyangga. Kemudian NH4Cl, garam amonium klorida, dan basa lemahnya NH3 ini merupakan juga campuran penyangga. Jadi jawabannya 1, 2, 3, 4 betul. A ya. Kemudian soal yang terakhir, 1 liter larutan asam cuka 0,2 m, kemudian dimasukkan NaOH padat, pH-nya menjadi 4 ya. Bila perubahan volume larutan diabaikan serta menggunakan Ka 2 kali 10 min 5, maka jumlah NaOH dengan Mr40 yang dimasukkan adalah berapa. Jadi kita akan menghitung banyaknya natrium ya, logam natrium. Kita bahas. Ini adalah asam, kita tambah dengan atau direaksikan dengan basa ya, di mana asamnya ada 0,2, yaitu volume kali 0,2 m,
jadi 0,2 mol, dan natriumnya misalkan beratnya atau masanya X gram, kita jadikan mol bagi 40. Kemudian terjadi pH 4 atau H positifnya 10-4. Jadi reaksi asam cuka atau asam lemah dengan NaOH membentuk garam. Ini 0,2, ini X per 40 mol ya. Nah, kemudian di sini X per 40 yang bereaksi, karena di sini juga X per 40 ya, komposisinya sama, terbentuk garam. Jadi di sini sisa dari asam lemah ini 0,2 dikurang X per 40. Ya, ini habis nih ya. Dan ini terbentuk garamnya. Jadi sisanya 0,2 dikurang X per 40 asam lemah, dan garamnya yang terbentuk X per 40. Jadi campuran kedua ini disebut penyangga. Nah, rumus H positifnya, karena yang ditanya adalah di sini yang dimasukkan adalah garamnya atau logamnya, natrium atau X ya, sodium klorid, ada sodium hidroksida nih. Nah, jadi di sini kita hitung bahwa H positif untuk rumus Baper menyangga Ka dibagi asam dan dibagi garam. Kita masukkan harganya. H positifnya di sini 10-4, kemudian Ka-nya 2 kali 10-5, kemudian asamnya itu di sini adalah 0,2 dikurang X per 40, dan dibagi garamnya X per 40. Jadi kalau dihitung X per 4 sama dengan 0,4 dikurang X per 20. Ya, kemudian 6x ya, 6x per 20 sama dengan 0,4. Jadi X-nya adalah 1,33 gram. Nah, demikian pembahasan kita, dan tentunya mudah-mudahan bermanfaat. Ya, jadi jawabannya ini ya. Demikian pembahasan soal kimia.